Saya ibunya Atta. Atta sekarang umur 8 tahun. Dia kelas 2 SD dan dia masuk ke Kumon dari kelas 1 SD. Dia mengambil subjek bahasa Inggris dan sekarang berada di level I. Apa alasan orang tua memutuskan untuk memasukkan Atta ke Kumon Udayana? Awalnya Atta cenderung merasa bosan dan kurang fokus dalam belajar di rumah. Setelah kami mendengar hal-hal baik tentang Kumon, kami memutuskan untuk mendaftarkan Atta ke Kumon Udayana. Dan ternyata metode belajar Kumon sangat cocok untuk Atta. Setelah mengikuti Kumon, perubahan apa yang paling terlihat dari Atta? Dulu Atta belajar seperti beban. Setelah dia masuk ke Kumon, setiap belajar dia selalu happy. Benar kan Atta? Ya. Perubahan yang paling terasa adalah Atta lebih disiplin dan lebih mandiri dalam belajar. Selain itu, dia juga lebih bertanggung jawab dalam mengerjakan tugasnya tanpa harus diingatkan. Khususnya dalam bahasa Inggris, Atta sudah bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris dalam sehari-hari. Dan di sekolah, dia lebih unggul dari teman-temannya. Bagaimana Atta menerapkan 4 sikap belajar Kumon saat di rumah? Sekarang Atta sudah terbiasa mengerjakan PR setelah makan siang di tempat yang sama, di meja yang sama, dan selain itu dia selalu mengutamakan menyelesaikan PR-nya sebelum melakukan aktivitas lainnya. Kami selalu memberikan semangat, pujian, dan afirmasi positif untuk segala usahanya Atta, dan kami juga selalu menerapkan 4 pujian 1 koreksi untuk Atta. Apa pesan yang ingin orang tua sampaikan agar anak semangat belajar? Berikan anak kepercayaan, dampingi dengan penuh kasih, dan beri anak ruang dalam berproses, dan paling penting selalu puji anak dalam segala usahanya sehingga dia tumbuh menjadi anak yang percaya diri dan mandiri. Apa prestasi Atta yang paling membanggakan selama ini? Atta bisa naik level dengan cepat dan dia selalu berprestasi mendapat juara 1 di sekolah, dan kami sangat bangga dengan perkembangan Atta saat ini. Setelah memasuki masa liburan sekolah, kini saatnya anak-anak kembali ke rutinitas belajar. Di Kumon Udayana, kami menyambut momen ini dengan semangat untuk menumbuhkan kembali kebiasaan belajar yang menyenangkan dan bermakna. Belajar seharusnya tidak menjadi beban, melainkan pengalaman positif yang menggugah semangat. Inilah filosofi dari Teru Kumon, seorang ayah dan pendidik percaya bahwa setiap anak memiliki potensi luar biasa yang akan berkembang secara optimal bila mereka belajar dengan hati yang gembira. Kami memastikan setiap anak belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya, bukan semata berdasarkan usia atau jenjang kelas. Materi yang diberikan secara bertahap dan terukur agar anak dapat belajar dengan nyaman, mandiri, dan penuh percaya diri. Setelah mereka berhasil menyelesaikan tugas sendiri, tumbuhlah rasa percaya diri yang menjadi dasar kegembiraan sejati dalam belajar. Setiap lembar kerja Kumon dirancang untuk menstimulasi rasa ingin tahu, menumbuhkan konsistensi, serta membentuk karakter. Teru Kumon menekankan pentingnya latihan harian yang singkat namun konsisten, karena dengan kebiasaan inilah anak belajar disiplin, tanggung jawab, dan kemandirian. Ketika anak melihat kemajuannya sendiri, mereka akan merasa bangga dan termotivasi untuk terus melangkah. Kami juga menghargai peran penting orang tua dalam menciptakan suasana belajar yang positif di rumah. Dukungan berupa senyuman, pujian yang tulus, dan kepercayaan adalah sumber semangat yang luar biasa bagi anak. Teru Kumon percaya bahwa anak tumbuh lebih baik dalam lingkungan yang hangat dan mendukung. Untuk mendukung terciptanya suasana belajar, sangat penting bagi orang tua untuk menumbuhkan 4 sikap belajar yang baik di rumah, yaitu dengan membiasakan anak mengerjakan PR setiap hari tanpa jeda, mengerjakan PR setelah kegiatan yang sama, menetapkan tempat yang sama, serta memberikan pujian dan teguran dengan perbandingan 4 pujian untuk setiap 1 koreksi, agar anak tetap termotivasi, merasa dihargai, dan tumbuh rasa percaya diri dalam proses belajarnya. Belajar dengan hati yang gembira tidak terjadi seketika, tetapi dapat dibentuk melalui metode yang tepat, sikap belajar yang konsisten, lingkungan yang mendukung, dan kerjasama yang harmonis antara anak, orang tua, dan instruktur. Mari kita terus melangkah bersama dengan langkah yang riang, semangat yang tulus, dan hati yang gembira. Belajar dengan hati yang gembira dimulai dari rutinitas kecil yang dilakukan setiap hari.
kita lihat kalender bulan Juli tahun 2025. Hari kelas akan dilaksanakan pada tanggal 1, 4, 8, 11, 15, 18, 22, 25, dan 29. Selamat ulang tahun untuk siswa-siswi Kumon Udayana yang hebat. Hari ini adalah hari istimewamu. Selamat bertambah usia, semoga sehat selalu, bahagia, dan semakin menjadi anak yang baik dan cerdas. Kini kamu tidak hanya memulai usia baru, tetapi juga memulai semester baru. Waktu yang tepat untuk membuka lembaran baru dalam belajar dengan semangat yang baru dan hati yang gembira. Mengenai administrasi biaya kursus, untuk siswa prasekolah hingga SD, administrasinya sebesar Rp460.000. Selanjutnya, untuk siswa SMP hingga SMA, per bulannya sebesar Rp510.000. Untuk siswa kelas 6 yang naik ke tingkat jenjang SMP, administrasi per bulannya sebesar Rp510.000. Pembayaran terakhir dapat dilakukan pada tanggal 29 Juli tahun 2025. Pembayaran dilakukan melalui virtual account. Invoice akan langsung dikirimkan ke email dan WhatsApp orang tua atau wali melalui sistem Kumon Udayana yang terintegrasi dengan SPay. Selanjutnya, pilih bank dan salin nomor virtual account untuk melanjutkan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan melalui M-Banking atau ATM sesuai dengan bank yang dipilih. Dan terakhir, pembayaran dapat dilakukan melalui internet banking. Setelah pembayaran berhasil, sistem SPay akan mengonfirmasi secara otomatis pembayaran tanpa perlu mengirimkan bukti transfer. Berikut adalah tampilan invoice yang akan diterima orang tua dari sp.id pada WhatsApp dan tagi.id pada email. Yuk kita simak testimoni komputer dari Kumon Udayana. Halo semua, nama saya Dewi yang memiliki kesibukan karate, balet, dan mengikuti Olimpiade Matematika. Kebetulan saya juga sudah komputer math di Kumon Udayana. Kapan Dewi masuk ke Kumon Udayana? Saya mulai ikut Kumon pada tahun 2023. Kebetulan kakak saya juga sudah komputer net di Kumon Udayana, dan saya tertarik untuk mengikuti les di Kumon Udayana. Dan ternyata les di Kumon Udayana itu asik dan seru. Bagaimana kesan pertama Dewi saat masuk ke Kumon Udayana? Awalnya saya kira Kumon itu susah dan ribet. Ternyata mengikuti belajar Kumon itu seru, dan latihan soalnya membuat saya semakin mandiri dan disiplin. Perubahan apa yang Dewi rasakan setelah masuk ke Kumon Udayana? Sebelum mengikuti Kumon, saya belum terlalu mengerti dan paham mengerjakan perkalian dan pembagian. Dan setelah mengikuti Kumon, saya bisa lebih cepat dan lebih paham mengerjakan soal dan lebih percaya diri. Level apa yang paling menantang menurut Dewi di Kumon? Level yang paling susah menurut saya adalah level C. Awalnya soalnya bikin bingung karena soal-soalnya itu rumit. Karena latihan terus dan didukung oleh pembimbing, akhirnya bisa terlewati juga dan hasilnya memuaskan. Bagaimana cara Dewi mengatur waktu antara Kumon dan kegiatan lainnya? Rahasianya harus disiplin dan membuat jadwal setiap hari. Saya biasanya mengerjakan Kumon pada pagi hari sebelum sekolah dan mengerjakan Kumon sore hari setelah melakukan kegiatan yang lain. Pokoknya jangan tunda-tunda, kalau ada waktu langsung kerjakan Kumon. Apakah ada manfaat yang Dewi rasakan setelah masuk ke Kumon Udayana? Banyak. Saya jadi lebih percaya diri mengikuti lomba-lomba. Contohnya seperti lomba balet, lomba karate, dan mengikuti Olimpiade Matematika tingkat nasional. Selain itu, saya bisa bagi waktu dengan baik dan mempunyai semangat belajar yang tinggi. Kumon juga ngasih saya mindset untuk pantang menyerah. Buat teman-teman yang belum join Kumon, ayo gabung ke Kumon Udayana.
belajarnya seru, tutornya asik, dan hasilnya nyata. Namun bukan cuma soal belajar, tapi juga soal tentang membentuk karakter. Apa harapan orang tua Dewi ke depannya? Harapan saya sebagai orang tua, semoga Dewi ke depannya bisa menjadi anak yang lebih baik, mempunyai semangat belajar yang tinggi, dan terus berkembang. Buat yang teman-teman yang lagi nonton video ini dan yang mau menjadi konfident selanjutnya, semangat terus ya, nikmati prosesnya, jangan takut pengulangan, dan tetap disiplin. Kita semua bisa jadi konfident.